Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai strategi pembelajaran. Sebelumnya, izin perkenalkan, nama saya Sri Haryati, mahasiswa PJJ UIN Syibar Syah Nurjati Cirebon. Sebelum membahas mengenai pengertian strategi pembelajaran, perlu saya tekankan bahwa terdapat beberapa konsep yang mirip dan beririsan, yaitu pendekatan, strategi, model, metode, dan teknik pembelajaran. Sepintas kalau kita membahas tentang konsep-konsep tadi, maka kita membicarakan hal yang hampir sama. Bahkan sebagian orang merasa kebingungan dalam membedakan pengertian dari konsep-konsep tersebut. Konsep yang pertama adalah pendekatan pembelajaran. Pendekatan merupakan seperangkat wawasan yang secara sistematis digunakan sebagai landasan berpikir dalam menentukan strategi, metode, dan teknik dalam mencapai target atau hasil tertentu sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Nah, selanjutnya adalah pengertian strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah cara-cara yang dipilih untuk menyampaikan materi pembelajaran dalam lingkungan belajar tertentu, yang meliputi sifat, lingkup, urutan kegiatan yang dapat memberikan pengalaman belajar kepada siswa. Selanjutnya terdapat juga metode pembelajaran. Metode adalah cara yang di dalam fungsinya merupakan alat untuk mencapai suatu tujuan. Mungkin kalau kegiatan belajar didengar secara sepintas atau dijabarkan seperti itu, sangat mirip ya pengertian antara ketiganya. Nah, hal itu memang tidak terlepas dari konsep ketiganya yang saling beririsan. Apa yang ada di dalam metode pembelajaran, mungkin itu juga termasuk ke dalam strategi pembelajaran. Dan apa yang ada di dalam strategi pembelajaran, itu juga ada dalam pendekatan pembelajaran. Apabila kita melihat grafik, bahwa apa yang kita bahas itu saling berkaitan. Berdasarkan grafik ini, dapat dilihat bahwa taktik merupakan bagian dari teknik pembelajaran, dan teknik pembelajaran merupakan bagian dari metode pembelajaran. Metode pembelajaran merupakan bagian dari strategi pembelajaran, dan begitu seterusnya. Nah, sekarang mengertikan kenapa konsep-konsep yang tadi kita pelajari itu saling berkaitan, karena memang mereka adalah bagian dari konsep-konsep yang lain. Sepanjang pemaparan tadi, kita telah belajar mengenai apa itu pengertian strategi pembelajaran. Nah, kemudian lanjut kita bahas ke dalam jenis-jenis strategi pembelajaran. Di sini ada 3 jenis strategi pembelajaran. Yang pertama ada strategi deduktif-induktif. Yang kedua ada strategi pembelajaran ekspositori langsung. Dan yang ketiga ada strategi belajar tuntas. Nah, pada pembelajaran induktif, pembelajaran dimulai dengan hal yang khusus ke hal yang umum. Nah, kalau misalkan pada strategi ekspositori langsung, guru menstrukturkan pembelajaran dengan maju secara urut. Guru dengan cermat mengontrol materi dan keterampilan yang dipelajari. Pada umumnya, dengan strategi ekspositori langsung, guru menyampaikan keterampilan dan konsep-konsep baru dalam waktu yang relatif singkat. Mungkin ini adalah strategi yang secara umum dilakukan oleh guru-guru di Indonesia, di mana fokus pembelajaran berdasarkan materi. Guru mengajarkan materi, kemudian dilakukan evaluasi dan diberikan reward. Nah, yang ketiga ada strategi pembelajaran tuntas yang merupakan suatu pendekatan pembelajaran individual yang menggunakan kurikulum terstruktur yang dipecah ke dalam serangkaian pengetahuan dan keterampilan-keterampilan kecil yang kita pelajari. Nah, kesimpulan dari strategi pembelajaran adalah dapat kita simpulkan dalam pembelajaran, pemahaman konsep pendekatan, strategi, dan metode pembelajaran penting untuk merancang pengalaman pembelajaran yang efektif. Pendekatan membentuk dasar berpikir, strategi mengarahkan pemilihan cara-cara untuk mencapai tujuan, dan metode mengatur langkah-langkah yang konkret dalam proses pembelajaran. Dengan memahami dan mengintegrasikan ketiga konsep ini, pendidik dapat menciptakan pengalaman pembelajaran yang bermakna dan sesuai dengan kebutuhan. Nah, mungkin itu saja materi yang saya bahas mengenai tentang strategi pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.